Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Politik. Dan pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang pamungkas ya. Artinya untuk perkuliahan pada mata kuliah Sosiologi Politik, maka ini adalah pertemuan yang terakhir. Ya, karena sudah pertemuan yang ke-10 ya. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan ujian akhir semester. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya ingin memberikan secara ringkasnya terlebih dahulu bahwa materi yang saya sampaikan mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang sekarang itu semuanya bisa dilihat kembali ya melalui link yang diberikan di dalam Google Classroom. Jadi kalau nanti Anda misalnya mau melihat kembali perkuliahan yang sudah disampaikan, maka Anda bisa membuka kembali link Google Classroom yang sudah saya berikan ya. Jadi tinggal dilihat kembali. Nah, untuk hari ini kita akan membahas satu materi yang saya ambil dari buku saya. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama lihat pada buku yang saya tulis dan sudah diterbitkan. Kita akan membahas tentang satu materi terkait dengan partisipasi politik. Ya. Kita akan lihat ya. Saya akan share terlebih dahulu materinya. Ya. Oke, ini ya materi kita terkait dengan mata kuliah partisipasi politik ya. Ini buku yang saya buat, yang saya tulis dan sudah diterbitkan ya. Yang pada beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa saya sudah menulis materi terkait dengan perkuliahan Sosiologi Politik pada sebuah buku yang saya beri judul Pengantar Sosiologi Politik bagi Mahasiswa Ekonomi. Ini bukunya ya sudah terbit pada tahun 2023 saat ini. Kita masuk pada bab yang ke-10 ya. Bab 10 itu terkait dengan partisipasi politik pada halaman 73. Sebentar, saya akan masuk ke ini kalau mau membeli juga boleh ya. Jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk membaca secara lebih luas terhadap materi yang saya tulis di dalam buku ini, silahkan nanti mungkin Anda bisa japri ke saya ya. Oke, bab 10 ini kita bicara tentang partisipasi politik. Saya akan awali terkait dengan partisipasi politik ini pada pendahuluannya ya, bahwa kita ketahui bersama yang namanya partisipasi politik itu adalah bagian penting dalam kehidupan suatu bangsa, apalagi bagi negara-negara yang menyebut dirinya itu demokratis. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitu. Prinsip utama dalam negara demokratis seperti itu ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, partisipasi politik itu merupakan indikator yang pokok, indikator yang utama, yang penting, yang harus ada dalam negara demokrasi. Kok bisa begitu? Ya, karena kalau ada sebuah negara yang menyebut dirinya itu adalah negara demokratis, tetapi apa namanya di dalamnya tidak ada unsur partisipasi politik, maka tidak bisa disebut sebagai negara demokratis. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita bicara tentang negara demokratis, maka di dalamnya harus ada partisipasi politik. Ya. Nah, tentunya terkait dengan persoalan partisipasi politik ini tidak hanya berkaitan dengan karakter atau sifat dari pemerintahan suatu negara. Jadi dia erat kaitannya dengan karakteristik sifat dan karakteristik sosial. Jadi partisipasi politik itu erat kaitannya dengan persoalan yang muncul terkait dengan sifat dan karakteristik sosial suatu negara.
Jadi kalau kita bisa ikuti misalnya apa yang terjadi di negara Amerika Serikat jika dibandingkan dengan negara kita, itu ya sedikit banyak ada perbedaannya. Karakteristik dan sifat sosial warga masyarakatnya antara negara di Amerika sana, warga Amerika di sana dengan di Indonesia itu berbeda. Ya, tidak sama. Kalau di Amerika misalnya yang namanya kritik mengkritik bahkan dengan apa ya, dengan sebuah kritikan yang tajam sekalipun itu mungkin no problem ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau bagi kita di Indonesia ya tentu ada terkaitannya dengan persoalan kesantunan, etika timur dan lain sebagainya ya. Jadi memang berbeda karakteristik warga masyarakat yang ada di Amerika misalnya dengan yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian ini sangat menarik ya dalam kajian-kajian penting kalau kita bicara tentang sosiologi politik. Dan ini pasti akan itu menjadi kajian utama, apalagi bagi mereka yang memang bergelut ya di bidang kajian ilmu politik begitu. Oke, itu pendahuluannya ya. Jadi kita bicara tentang partisipasi politik, berarti kita belajar nih terkait dengan apa hubungannya antara partisipasi politik warga dengan nilai demokratis sebuah bangsa gitu. Oke, kita masuk sekarang. Sebetulnya partisipasi politik itu maknanya apa? Berasal dari kata apa gitu ya. Kita lihat ya, jadi partisipasi politik itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin. Ya, pars, yang maknanya adalah bagian, dan capere, yang maknanya adalah mengambil. Sehingga kemudian kalau digabungkan menjadi satu, maka maknanya adalah mengambil bagian. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Inggris misalnya, ada kata participate, yang maknanya adalah berpartisipasi, atau turut serta, atau berperan. Sehingga kemudian bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi maknanya adalah turut serta atau berperan dalam kegiatan atau aktivitas politik suatu negara. Namanya partisipasi ya, berarti ada peran sertanya. Ya tentu kalau kita mau mengatakan negara atau bangsa kita ini adalah negara demokratis, maka partisipasi dari warga negaranya sangat sangat diharapkan ya. Sehingga kemudian kewenangan ya, legitimasi itu bisa sepenuhnya dikuasai oleh para pemegang kekuasaan. Karena kalau tidak legitimate ya, tidak mencapai legitimasi tertentu, maka kemudian pasti akan mengganggu stabilitas sebuah negara. Kemudian Huntington dan Nelson itu membatasi bahwa partisipasi politik itu pada dasarnya hanya bicara pada beberapa hal. Ya, antara lain yang pertama adalah partisipasi politik itu adalah soal aktivitas. Bukan aktivitas. Jadi di dalamnya itu adalah gerakan. Ya, ada gerakannya di dalamnya. Jadi bukan diam. Ya, kalau kita kemudian diam atau bersikap tidak mau tahu, apatis, itu sebetulnya kita tidak participate, ya tidak berperan serta dalam perpolitikan. Termasuk di dalamnya komponen-komponen yang ada di dalam, kalau kita bicara tentang partisipasi politik itu merupakan sebuah aktivitas, maka di situ tentu ada hal-hal yang bisa kita cermati ya, tentang komponen subjektif yang harusnya ada. Misalnya apa? Tentang orientasi politik. Termasuk di dalamnya pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, persepsi mengenai persaingan dan efektivitas politik, kemudian persepsi mengenai kemanfaatan politik, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah hal yang terkait dengan sebuah tindakan. Jadi partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson itu artinya adalah aktivitas, adanya aktivitas politik. Yang kedua adalah bahwa partisipan politik itu adalah warga negara, ya, atau pribadi-pribadi, atau lebih tepatnya lagi adalah individu-individu yang berperan sebagai warga negara biasa. Jadi siapapun, kalau kita bicara tentang siapa sebetulnya yang diharapkan berpartisipasi politik dalam sebuah negara, ya semuanya. Gitu. Jadi bukan hanya mereka yang ahli di bidang politik, ya, apakah dia presiden,
gubernur, bupati, menteri dan lain sebagainya, atau pengurus partai, calon politik dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi siapapun. Karena mengacu kepada keterlibatan dari warga negara secara pribadi. Ya, meskipun dalam kegiatannya, ya, dalam kegiatan melakukan partisipasi politik itu bersifat intermittent. Apa artinya? Bersifat paruh waktu. Jadi bukan merupakan hal yang tetap, bukan pekerjaan yang tetap. Kita misalnya yang tidak menjadi seorang politikus kan bukan kemudian sehari-hari kita harus mencari suara, ya, bagaimana kita berupaya untuk kemudian memilih kita, kan tidak begitu. Artinya apa? Tidak setiap saat kita kemudian melakukan apa yang kita kerjakan dengan harapan kemudian orang memilih kita. Itu kerjanya politikus. Ya, tapi kalau kita sebagai orang yang tidak terlibat secara sepenuh waktu atau intermittent tadi, maka sebetulnya ada pekerjaan yang lain yang kita lakukan. Dan yang ketiga, menurut Huntington dan Nelson, bahwa partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat pemerintah yang punya otoritas politik. Jadi menurut Huntington dan Nelson ini bahwa kegiatan partisipasi politik itu pada dasarnya adalah kegiatan yang bisa kemudian nantinya mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada pihak yang berwenang atau yang punya otoritas. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah mengubah keputusan mereka yang memiliki kekuasaan. Ya, atau bisa juga mengganti atau bisa juga mempertahankan atau mengubah dan juga mempertahankan organisasi politik dan aturan-aturan main politik lainnya. Jadi kegiatan partisipasi politik itu pada dasarnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Ya. Maka jangan kita kemudian apatis ya kalau kita melihat betapa strategisnya dalam konteks bernegara dan berbangsa itu dalam hal perpolitikan. Kita tidak boleh hanya diam saja gitu. Kenapa? Karena begitu krusial. Nah, kalau kita semuanya apatis, akhirnya apa? Mereka yang memegang kekuasaan ini kemudian akan sewenang-wenang gitu dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Wong yang misalnya kita bicara tentang hari ini ya, kita harus jujur juga dengan kondisi yang ada. Dari beberapa peraturan yang ada, tampaknya memang belum mencerminkan bahwa itu adalah kebijakan yang kemudian secara penuh didukung oleh semua rakyat, ya, semua rakyat Indonesia. Yang keempat, bahwa partisipasi politik itu mencakup seluruh kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, apakah itu berdampak atau tidak, berhasil atau gagal. Jadi semuanya pokoknya pada poinnya adalah ketika di dalamnya itu ada unsur adanya tindakan, ya, apakah dia menyuarakan pendapat, menyampaikan pandangan, menyampaikan opini, kemudian ikut serta dalam membahas sebuah aturan perundang-undangan, mengikuti pemilu misalnya, apakah kemudian dia bisa mencapai seperti yang dia angan-angankan ataupun tidak, berarti dia sebetulnya sudah melakukan partisipasi politik, gitu, meskipun tidak berhasil mencapai tujuannya. Yang kelima adalah partisipasi politik itu meliputi partisipasi yang bersifat otonom atau mandiri dan partisipasi yang dimobilisasikan. Ini ya, jadi ada dua tipe sebuah partisipasi politik itu. Ada yang mandiri, ada yang dimobilisasikan. Oh, bisa begitu, Pak? Ya. Karena memang kalau kita lihat kenyataannya kan seperti itu ya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ada orang yang memilih memang ketika pemilu misalnya memang karena dia berangkat dari apa yang dia inginkan, tapi ada juga yang sebetulnya dia karena didorong-dorong begitu. Ya. Bahkan difasilitasi oleh mereka yang hendak mendapatkan suara. Ya, ini kenyataan yang terjadi di masyarakat. Baik, berikutnya kita akan bicara tentang apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik. Ya. Nah, ini ada beberapa bentuk ya.
partisipasi politik itu. Ada yang menyebut, menurut Sastro Amijoyo misalnya, ada yang menyebut bahwa partisipasi politik itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada partisipasi aktif, di mana warga negara itu mengajukan usul ya tentang kebijakan umum, alternatif kebijakan yang berbeda, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah dan sebagainya secara aktif gitu ya, secara langsung. Ada juga yang bersifat pasif, ya, dia tidak menyuarakan, tidak menyampaikan, tetapi dia menaati, menerima, melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Itu sebetulnya pasif itu. Ini menurut Sastro Atmojo. Sementara menurut Milbrad dan Gold, ya, ternyata bentuk dari partisipasi politik itu ada 4. Ada 4. Ya. Yang pertama, ada yang kemudian masuk dalam golongan yang disebut dengan apatis. Nah, ini yang tadi saya sudah sedikit berikan contoh ya. Apatis itu artinya apa? Masa bodoh. Dia tidak mau terlibat dalam seluruh aktivitas politik. Terserah mau pemilu kek, mau apa, coblosan kek, ya, nggak peduli. Yang penting saya tetap melakukan apa yang saya ingin lakukan. Ya, ini yang disebut dengan apatis. Yang kedua adalah spektator, yaitu orang-orang yang paling tidak pernah ikut dalam pemilihan umum. Apakah dia sebagai calon legislatif, ya, atau yang lainnya, ya, atau sebagai pimpinan sebuah daerah, apakah sebagai bupati, gubernur, wali kota, begitu. Jadi dia bagian dari mereka yang pernah terlibat secara langsung di dalam aktivitas politik, sehingga bentuknya adalah kemudian menjadi atau berpartisipasi dalam politik tersebut. Yang ketiga yang disebut dengan gladiator. Siapa mereka? Orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Jadi bentuk yang ketiga ini berarti apa? Ya, memang sampai saat ketika mereka kemudian melakukan sebuah tindakan, ya, tindakan partisipasi dalam politik, itu kemudian dia memang masih terlaksana. Ada tugas yang memang secara langsung dilakukan, baik itu yang sifatnya itu tatap muka ataupun kegiatan lainnya yang memang menemui masyarakat. Ya. Jadi itu masuk bentuk yang ketiga. Yang keempat yang disebut dengan pengkritik. Nah, ini sebetulnya juga adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam politik. Siapa pengkritik ini? Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Kalau konvensional kan dia terlibat tuh secara langsung, apakah dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, ya. Tapi ini tidak, ya, dia tidak terlibat, itu tidak menjadi bagian yang kemudian akan dipilih, tetapi dia terlibatnya adalah sebagai kontranya, ya, sebagai yang menyampaikan kritiknya terhadap mereka, apakah yang sedang bertarung ataukah pemerintahan yang sedang berkuasa. Nah, kemudian dari sudut pandang yang lain, menurut Gold dan Osland, jadi Gold dan Osland ini membuat klasifikasi partisipasi politik, ya, dari sudut pandang partisipasi politiknya. Ada 5, ya, ada 5 bentuk menurut Gold dan Osland. Yang pertama yaitu pemimpin politik. Ya, mereka-mereka yang memang saat ini sedang berkuasa dan menjadi pemimpin, apakah di daerah maupun di pusat kekuasaan, ya. Atau sebetulnya tidak harus di tingkat yang paling tinggi, di lingkup yang paling kecil saja, misalnya apakah di desa, di kampung, ya, itu juga sebetulnya juga bisa dikategorikan sebagai pemimpin politik manakala memang dia secara kewenangan memiliki pengertian tersebut, ya, bisa dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Yang kedua, dari sudut pandang ini ada yang disebut sebagai komunikator, orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik kepada orang lain. Mungkin dia tidak menjadi pemimpin politik, mungkin dia tidak terlibat secara langsung,
tidak menjadi bagian yang nantinya akan menduduki jabatan-jabatan legislatif maupun eksekutif. Tetapi dia adalah orang yang kemudian menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik kepada orang yang lain. Yang ketiga adalah aktivis politik. Nah, ini siapa saja ya, berarti siapapun yang bergerak di dalam politik, menyuarakan opini, menyuarakan pendapat, itu juga merupakan bagian dari bentuk partisipasi politik. Kemudian yang keempat adalah warga negara marginal. Ya, mereka yang mungkin kategorinya yang orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik. Ya, mereka yang tidak secara langsung terlibat dalam hal-hal yang berbau politik ya. Ya, sebetulnya kayak pedagang, nelayan, petani itu kan tidak ada hubungannya sebetulnya dengan partai politik. Meskipun kalau kita bicara tentang aktivitas perpolitikan itu adalah hal-hal yang bersifat seksi yang kemudian perlu disampaikan juga oleh para calon penguasa gitu. Kenapa? Karena memang mereka nantinya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan manakala sebuah peraturan itu ditetapkan. Dan yang kelima adalah orang-orang yang terisolasi, ya, yaitu orang-orang yang jarang melakukan kontak dengan sistem politik. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan bentuk dari partisipasi politik. Nah, kemudian berikutnya, apa bentuknya yang lebih konkret dari klasifikasi partisipasi politik itu? Ada banyak ya, ternyata ada 4 tuh bentuknya ya. Yang pertama adalah kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Itu jelas kalau seperti itu. Yang kedua adalah lobbying, yang mencakup upaya-upaya baik itu perorangan maupun kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil. Terkait dengan lobby ya. Yang ketiga adalah kegiatan organisasi. Ini menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mencari koneksi atau contacting. Ya, tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya sebagian orang atau beberapa orang. Yang oleh Verbani dan Kim disebut sebagai particularized contacting. Ya. Baik, berikutnya. Apa sebetulnya? Ini saya lewati yang ini masih terkait dengan partisipasi politik ya, bagian-bagian dari partisipasi politik. Kita masuk ke apa sebetulnya fungsi dari partisipasi politik. Ada sebuah buku ya, judulnya adalah Pengantar Sosiologi Politik yang menjelaskan terdapat 4 fungsi dari partisipasi politik bagi individu. Yang pertama, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomis. Ya, kalau kita lihat kok bisa kemudian itu dijadikan sebagai sebuah bukti bahwa ketika kita berbicara tentang partisipasi politik kemudian ada nilai ekonomisnya, jelas ya. Mereka yang sekarang sedang running ya, apakah sebagai eksekutif ya, sebagai presiden misalnya, sebagai gubernur misalnya, sebagai wali kota, bupati, itu kebutuhan ekonomisnya ya jelas. Ya, ketika mereka menjabat tentu ada kompensasi yang mereka terima, ada gaji yang mereka terima. Itu secara nyata. Begitu juga dengan legislatif kan. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial. Jabatan-jabatan tertentu ya, itu akan berfungsi untuk bisa memberikan sebuah nilai identitas. Ketika seseorang yang running menjadi bupati misalnya ya, dan dia berhasil menjadi bupati, maka kemudian dia secara status sosial pun akan mengalami peningkatan. Itu sudah pasti. Ya, karena memang dia memiliki kewenangan, memiliki jabatan, ya, yang kemudian memunculkan sebuah identitas baru sebagai penguasa pada sebuah daerah, gitu.
Yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Mungkin ada nih yang tidak lagi peduli terkait dengan persoalan ekonomi ataupun terkait dengan kebutuhan penyesuaian sosial. Tapi dia mengejar hal-hal yang lainnya. Ya, katakanlah mungkin karena dia sudah semuanya memiliki, sandang, pangan, papan sudah tidak ada. Dia ingin sekedar aktualisasi diri gitu. Ya, ada aktualisasi dirinya. Yang keempat adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Ini pada hakikatnya kan semua orang itu ingin dihargai, ya, ingin di apa itu namanya diperhatikan. Mungkin ya keterlibatan di dalam partisipasi politik itu akan membuat secara sadar sebetulnya ya, secara tidak sadar lah ya, itu kemudian akan bisa terpenuhi manakala kita terlibat di dalam di dalam sebuah dunia politik. Meskipun kita tidak terlibat secara langsung ya, dan bukan katakanlah kita bukan politikus gitu, bukan. Tapi secara tidak sadar atau ada kebutuhan psikologis yang memang kita itu ingin dihargai dan itu hanya akan muncul manakala kita kemudian mengikuti atau menjadi bagian dari partisipasi politik. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa fungsi partisipasi politik itu diantaranya adalah yang pertama memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem yang dibentuknya. Jadi memang tidak ada lain bahwa yang namanya partisipasi politik itu tujuannya adalah memberikan dukungan kepada siapa yang menjadi penguasanya. Yang kedua, sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. Memang harus ada check and balance ya. Kenapa kok kemudian rakyat itu perlu melakukan atau ambil bagian dalam berperan serta dalam politik ya karena harus ada pengontrol ya yang menjadi pengawas terhadap jalannya sebuah pemerintahan gitu. Sehingga kemudian kalau misalnya ada kekurangan, ada kelemahan itu bisa diperbaiki. Jadi jangan kemudian dibiarkan. Nah, itu tugas dari kita sebagai warga negara adalah kita menjadi bagian yang akan memberikan masukan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tantangan terhadap penguasa. Dengan maksud ini untuk menjatuhkan. Nah, ya, kalau sudah seperti ini biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak baik ya, yang buruk ya. Ada huru hara, bahkan ada kudeta. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak kemudian dimunculkan dalam rangka kita menunjukkan bahwa kita ambil bagian ya dalam perpolitikan. Dan yang keempat adalah mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah. Jelas bagi pemerintah tugasnya mereka adalah untuk memberikan ajakan ya supaya legitimasi itu kemudian semakin meningkat, maka rakyat itu perlu didorong untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam politik gitu. Nah, kemudian apa? Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik ya. Apa saja yang mempengaruhi? Nah, ada banyak ya. Ini dia. Setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama adalah modernisasi. Jadi tingkat kemodernan itu atau modernisasi lah ya. Tingkat kemodernisasian ya pada segala bidang itu akan memiliki dampak ya pada bidang apapun. Nah, ini kemudian biasanya nanti semakin maju sebuah negara, semakin modern sebuah negara, itu kemungkinan rakyatnya untuk aware, untuk sadar terhadap partisipasi dia dalam politik, itu akan semakin besar. Ya. Tapi sebaliknya kalau orang itu lebih banyak yang cara berpikirnya itu tradisional, maka agak sulit kemudian berharap terjadinya partisipasi politik. Yang kedua adalah terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas yang penting. Jadi ada perubahan. Misalnya dari kelas menengah menjadi kelas atas atau kelas bawah menjadi kelas menengah. Semakin kemudian meningkat perekonomian, biasanya juga akan mempengaruhi cara pandangnya dalam berpartisipasi dalam politik. Yang ketiga adalah pengaruh kaum intelektual dan kebangkitan komunikasi massa. Kita tahu bahwa
apa, pada sebuah kondisi itu yang namanya kaum intelektual, apakah dia mahasiswa, pelajar, dosen, ya, atau siapapun yang kemudian dikategorikan sebagai kaum intelektual, itu nantinya akan memberikan penyebar luasan terhadap gagasan-gagasan untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Karena bisa jadi kemudian yang terjadi ketika dijalankan oleh pemerintahan yang sebelumnya, itu ada hal-hal yang terjadi kelemahan dan itu perlu diperbaiki, misalnya seperti itu. Yang keempat, ya, yang mempengaruhi partisipasi politik itu juga bisa terjadi karena adanya konflik nih di antara para pemimpin politik akibat dari apa ya, mencari dukungan massa untuk mencapai kekuasaan sehingga kemudian terjadi konflik. Nah, partisipasi kemudian terkesan dimobilisasi seperti itu ya untuk memenangkan satu pihak. Dan yang kelima adalah meluasnya keterlibatan pemerintah. Ya. Ruang lingkup aktivitas mulai semakin meluas, menyebabkan tumbuhnya tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil. Jadi keterlibatan pemerintah itu juga bisa berpengaruh ya terhadap partisipasi politik warga. Oke, kemudian kita lihat ya, ini apa bentuknya, apa bentuk partisipasi politik dalam konteks pembangunan Indonesia. Ini gambarannya ada pemilu, ya, ada kegiatan politik mahasiswa, ada organisasi masyarakat sipil, media dan teknologi dalam pengambilan keputusan lokal, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal, protes dan demonstrasi, serta partisipasi politik dari perempuan. Nah, itu adalah partisipasi politik dalam konteks pembangunan Indonesia yang hari ini itu kita bisa lihat sudah terjadi ya atau sedang terjadi. Oke. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan partisipasi politik. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara tentang partisipasi politik, kalau kita bicara tentang hal yang positif adalah bahwa harapannya semua pihak itu bisa terlibat. Semakin banyak warga yang terlibat dalam dunia politik, maka legitimasi, kewenangan, kekuasaan itu akan semakin bisa diharapkan ya. Tapi sebaliknya kalau tidak ada partisipasi politik dari warga, maka jangan berharap kemudian negara akan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.